Kenapa move on ini sangatlah susah? Karena ada yang namanya, sorry to say saya pakai bahasanya Bang Coki Pardede yaitu dopamin. Nah, di saat orang ini menyayangi seseorang, ini dopamin dia ini akan naik ke atas, yang seharusnya 100% itu menjadi entah 200% ataupun 1000%. Nah, Anda bisa lihat sendiri dengan tingkat kebucinan Anda sendiri atau teman Anda yang bucin, nah ini berapa persen ini. Nah, 100% ini dari mana? Saya kembalikan dulu ya kan. Sebelum Anda menyayangi seseorang, sebelum kenal dia, your ex ya, atau mantan Anda kan di 100% sini. 100% ini maksudnya adalah kebahagiaan dari hidup Anda sendiri. Kebahagiaan dari hidup Anda sendiri seperti waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja, waktunya kuliah ya kuliah. Nah, ini akan terus berputar ini, ke sini ke sini ke sini. Lah ini Anda ini sudah bahagia dengan kehidupan Anda ini yang menjadi 100%. Oke, semua orang punya masalah, benar, tapi Anda tidak on fire di sini. Kebahagiaan Anda 100%. Jadi misal, oh sekarang waktunya makan, nanti waktunya kerja, waktunya tidur, terus besok makan lagi, kerja lagi, tidur lagi. Lah ini bahagia Anda di 100%. Contoh yang, saya permudah lagi yaitu dengan lidah, oke. Dari umur 6 tahun lah, 6 tahun sampai 20 tahun, dia hanya meminum minuman manis itu hanyalah es teh. Nah, es teh di lidahnya ini sudah kenal dengan es teh dan sudah familiar sekali. Nah, di umur 21-nya dia kenal yang namanya boba, red velvet, matcha, dan sebagainya. Dengan dia meminum ini yang selama 6 tahun sampai 20 tahun dia hanya meminum es teh, terus dia di 20 tahun meminum ini, es teh ini rasanya akan hambar. Jadi es teh ini adalah 100%, sorry, es teh ini 100%-nya. Lalu dia meminum boba, meminum red velvet, meminum, matcha, lidahnya ini menemukan rasa baru yang lebih flavor, yang lebih berwarna lagi. Dia di lidahnya sudah mengenal yang namanya 150% atau mungkin lebih lah. Hati manusia juga begitu dan otak manusia yang sorry to say saya memang pakai bahasanya Bang Coki yaitu dopamin ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Kenapa saya bilang dopamin? Karena ini sangatlah edik ya atau bikin kecanduan ya yang bahasa gampangnya lah. Nah, lalu kenapa move on ini sangatlah susah? Karena dengan kehidupan dia yang sebelum dengan pasangannya 100%, dengan adanya pasangannya dia menjadi tingkat kebucinannya misal sangatlah sayang menjadi 500%. Nah, Anda pernah dengarkan walaupun sorry ya kalau ini agak too much ya atau lebay ya, makan nasi goreng denganmu lebih enak lah. Seperti itu kan karena ini, karena rasa ini, dopamin ini, kebahagiaan di otaknya itu sudah break the limit sudah. Lah, kembali lagi kenapa move on itu sangatlah sulit? Karena jika di otak manusia ini sudah 500%, lalu dia hilang begitu saja, mau nggak mau dia harus kembali ke 100%-nya. Oke, mau tidak mau, dengan hambarnya kehidupan yang seperti ini yang sebelumnya ada dia, kembali lagi ke sini dia akan hambar. Contoh paling gampangnya, misal ini dilarang ya, dia sudah 150% karena sudah, lidahnya sudah kenal dengan boba, sudah red velvet, sudah kenal dengan matcha, lalu dia kembali ke es teh ini. Es teh ini akan hambar, 100% ini akan hambar. Ada 2 pilihan untuk move on menurut pengalaman saya pribadi. Yang pertama adalah
time atau waktu. Ada juga yang pengganti. Oke, saya jelaskan satu-satu. Time atau accept lah, atau ikhlas lah, atau melupakan, ya bahasa Anda sendiri. Tapi memang kebanyakan itu yang bisa itu menerima, bukan melupakan. Accept atau menerima ini sangatlah sulit ya memang ya, untuk yang sangatlah mencintai pasangannya di masa lalu itu sangatlah sukar untuk menerima kehilangannya. Nah, untuk menerima ini memanglah butuh waktu yang mungkin bulanan, mungkin tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Nah, saya ada kuncinya yang works ya, atau berhasil ya. Kuncinya adalah people come and go. People come and go, orang ini datang dan pergi, ini pasti, 100% pasti ini. Anda ini harus menerima, karena Anda ini melawan yang Anda tidak bisa lawan, yaitu people come and go. Pasti people ini come and go. Dari Anda pacaran, pasti ada yang namanya proses pelamaran, entah itu ditolak atau diterima. Nanti up lagi, yaitu ke pernikahan, entah itu di ACC atau tidak, ke up lagi, ditinggalnya atau yang duluan meninggal itu siapa, karena ini pasti kan, very very absolute ini, yang tidak bisa dilawan ini, people come and go. Jadi saran saya yang untuk berpacaran, yang suami istri, ya cintai saja sewajarnya. Anda boleh kok mencintai dia 1000%, tapi jangan lupa Anda akan kembali lagi ke 100% ini, karena ini tidak bisa dilawan oleh manusia, yaitu people come and go. Semua akan meninggal kok, tidak ada yang abadi di sini. Oke, entah Anda duluan atau pasangan Anda duluan, itu pasti. Jadi yang bisa manusia lakukan adalah menerima. Hanya menerima ini yang bisa manusia lakukan. Ke shortcutnya, ini saya namakan shortcut ya. Ke shortcutnya ini adalah pengganti. Seperti halnya dopamin, 100% Anda ini sudah menjadi misal 200%. Oke, nah 100% ke 200%, lalu 200% ini hilang. Anda merasakan Anda merasakan hampa, Anda merasakan ada yang kurang di hidup Anda. Nah, seseorang itu adaptasi, yaitu mencari pengganti. Pengganti yang setara atau lebih, yang 200% ataupun lebih. Ataupun lebih dari 200%. Jika kurang, dia akan mencari lagi, mencari lagi, mencari lagi, mencari lagi. Ada kan seseorang yang, maaf kita kurang cocok karena kurang gini, gini, gini. Karena apa? Dia tidak menemukan yang klop dengan 200%-nya. Jika dia sudah berpacaran, apalagi sorry to say sudah pernah bercerai, dia akan mencari lagi yang di atasnya atau minimal setara. Karena ini, di otaknya ini sudah, dopaminnya sudah 200% dia. Ini memanglah shortcut, tapi ini gamble. Maksud saya gamble adalah taruhan. Taruhan ini apa? Jika dia menemukan 200% atau lebih, ya itu luck for her lah ya. Kalau tidak, saat berproses, entah itu dia menemukan yang 150%, intinya yang kurang dari 200%, kasihan yang 150% ini. Kasihan dia. Bahasa gampangnya batu loncatan dia lah untuk mencari ke 200% ini. Syukur-syukur kalau dia mencari pengganti 150% ini, dia mau buat untuk menjadi 200%. Tapi siapalah kita mau merubah-rubah manusia, ya kan? Dari penjelasan saya ini, silahkan Anda memilih mau menerima. Mau menerima karena people come and go ini sudah pasti, entah hidup atau mati. Atau Anda mau shortcut yang belum move on ini, ya kan? Anda mau yang mana? Mau yang menerima people come and go ini, atau cari pengganti yang sesuai dengan dopamin Anda, sesuai dengan perlakuan dari pasangan Anda ke Anda? Silakan memilih. Saya di sini bukan mencarikan solusi untuk Anda, tapi membuka lebih luas lah ya kan, wawasan Anda semua ini, dan Anda bisa memilih mau memilih yang mana. Mau memilih yang menerima karena people come and go itu sudah pasti, atau shortcut, yaitu memilih pengganti dengan mencari yang
setara atau lebih dari pasangan Anda yang lebih dulu? Silakan Anda pilih.